Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatik ST dari SMK Negeri 2 Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-9. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dalam rangka supervisi akademik. Di sini saya bersama dengan Ibu Rona Teritona SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Karangbaru. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu ya. Ibu Rona, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mau meluangkan waktu hari ini dengan saya dan mau bekerja sama dengan saya untuk melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi Ibu, tujuan dari kegiatan pra-observasi kita kali ini adalah bukan berarti saya mau menilai Ibu ya, tapi di sini kita itu sama-sama belajar Bu. Jadi apabila nanti Ibu dalam proses pembelajaran mengalami kesulitan, apabila Ibu ingin mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan diri, nah jadi kegiatan ini kita jadikan sebagai wadah untuk kita sama-sama belajar agar lebih baik ke depannya ya Bu ya. Baik Bu, berarti kita bisa mulai kegiatan pra-observasi kita hari ini ya Bu ya. Nah, jadi kegiatan pra-observasi ini kita lakukan sebagai tahap persiapan sebelum nantinya kita masuk ke tahap observasi di dalam kelas ya Bu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu ya. Nah, ini terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai Bu? Tujuan pembelajaran yang saya ambil dalam teks rekam, pertama saya ingin peserta didik itu dapat mengidentifikasi konteks, ide, informasi yang ada pada teks itu. Kedua, peserta didik itu mampu mengomunikasikan ide dan gagasan melalui diskusi terhadap atau aktivitas kolaborasi pada rekam teks. Dan yang terakhir, saya harapkan peserta didik mampu menulis rekam teks mereka yang teratur sesuai dengan struktur teks dan ciri kebahasaan. Jadi intinya tujuan pembelajaran Ibu, anak-anak bisa berdiskusi, bisa tanya jawab, kemudian yang terakhir bisa kembali menulis ya Bu ya. Baik Bu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin atau yang hendak Ibu capai dalam kegiatan observasi kali ini Bu? Area yang saya inginkan, yang ingin saya capai adalah dalam 3 domain. Pertama, saya harapkan anak-anak mampu menguasai kognitifnya. Kedua, psikomotorik. Ketiga, akademiknya. Melalui menulis atau berkomunikasi, maka tercapailah psikomotoriknya. Kognitif, mereka tahu struktur teks dan juga ciri kebahasannya, sampai sosial function dari teks tersebut. Baik. Jadi di sini area pengembangan yang ingin Ibu capai itu ada 3 aspek ya Bu ya. Jadi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baik. Nah, saya kan ingin mendengarkan ini Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas, baik itu strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, maupun metode pembelajarannya. Strategi yang saya gunakan, strategi berdiferensiasi. Modelnya saya menggunakan problem based learning. Metode saya menggunakan diskusi kelompok dan penugasan. Oh baik, berarti strateginya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi, modelnya itu problem based learning ya Bu ya. Kemudian metode pembelajarannya itu diskusi kelompok dan penugasan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas Bu? Saya menggunakan media PowerPoint dan video pembelajaran. Begitu Bu ya. Jadi hanya menggunakan PowerPoint dan video pembelajaran. Mungkin bisa dibantu juga dengan buku-buku teks pelajaran ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu? Artinya Ibu akan menerapkan pembelajaran ini di dalam kelas itu kan? Di kelas berapa? Kemudian di hari apa dan di jam keberapa Ibu? Kebetulan saya akan melakukan kegiatan ini di minggu pertama, hari Senin, jam 5 sampai selesai. Baik Ibu, jadi nanti di hari tersebut saya akan masuk ke dalam kelas Ibu.
Baik ya Bu, jadi nanti pada hari tersebut saya akan datang di kelas Ibu. Saya akan melakukan kegiatan observasi ataupun supervisi kelas. Jadi saya akan mengawasi, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu ya Bu. Nah, nanti setelah kita lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Jadi yang nanti kita berdua akan merefleksi tuh. Nah, jadi apa saja yang terjadi di dalam kelas, apa kekurangannya dan apa kelebihannya. Begitu ya Bu ya. Nah, jadi sebelum kita akhiri nih Bu percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Saya mendapatkan hal yang baik, wawasan yang baik, menambah ilmu. Jadi saya sekarang jadi tahu tujuan pembelajaran apa yang harus saya pilih, yang saya apakan, terus areanya, strateginya, dan medianya. Oh baik, berarti banyak yang Ibu apakan hari ini Ibu rasakan juga ya Bu ya. Terus baik Ibu, terima kasih sekali lagi atas waktunya, meluangkan waktu bersama saya hari ini. Mudah-mudahan pada percakapan observasi kali ini, pra-observasi kali ini bisa kita terapkan nanti di kegiatan observasi ya Bu ya. Terus jadi terima kasih sekali lagi Bu. Demikianlah percakapan kami hari ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. Afternoon, ma'am. Good afternoon, students. Good afternoon, How are you? Okay. Before we start learning, sebelum kita ini ya mulai belajar, walaupun tadi di pagi hari pray sudah berdoa, kali ini coba dulu kita berdoa dalam hati supaya belajar bahasa Inggris ini mudah kamu serap dan menyenangkan. Oke ya, doa dimulai. Oke, selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Who was absent today? TV. Yeah, on the TV. Why TV didn't come? Kenapa nggak datang? Oh, nggak ada keterangan. TV. After TV. Nopi. What happened with Nopi? Nggak ada juga. How about the other? Yang lain gimana? Hadir ya? Oke. Please open your book, honey. Buka bukunya, we start learning. Kita mulai belajar ya. Okay, what was our previous lesson? Apa pelajaran sebelumnya apa? Ayo. About? Verbal? Recount text bukan? Ya, recount text ya. But we studied about verbal
bangun lah ya. Apa? Ayo, ayo, ayo. Ayo. Bill. Sama D kan bunyinya sama ya. Membangun. Apa tadi membangun bahasa Indonesia? Bukan will. Bill. Apa? Apa kata kerja? Ayo, ayo, ayo. Manjan. Mandi. Apa bahasa? Oh, berlari yang bahasa Indonesia. Run. Dah. Run. Kalau run, macam mana? Ayo, run. Run. Terus, ran. Jangan salah baca ya. Ran. Terus, jadi balik lagi ke run. Mem, kok bisa gitu? Aduh. Mem bukan nenek moyangnya bahasa apa orang barat. Nggak tahu kayak itulah. Ya, belum hafal. Itu ya. Ayo, terus tuh. Cinta. Cinta. Cinta itu tentu kerja loh. Apa? Kok nggak tahu? Apa? Ayo. Cinta. Oh, cinta. Cinta aja. Cinta apa maksudnya? Itu kata kerja itu. Love. Kalau love, apa ini? Oh, love. Tapi jangan. Assalamualaikum Bu Rona, apa kabar? Sehat ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan kembali berbincang bersama saya setelah kemarin kita melakukan kegiatan observasi di kelas ya Bu ya. Baik Bu Rona, mungkin kita akan mulai perbincangan kita dalam sesi pasca observasi dalam rangkaian supervisi akademik ya Bu. Bisa kita mulai Ibu? Iya, boleh. Baik Ibu, terima kasih. Begini Bu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dalam perbincangan kita hari ini Bu? Saya berharap kita bisa saling sharing ya Bu tentang kelemahan dan kelebihan yang saya punya pada saat melakukan kegiatan kemarin. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengetahui lebih jauh, lebih dalam ya Bu tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah kemarin melaksanakan kegiatan sambil observasi Bu? Saya merasa puas dan bangga ya Bu ya. Saya senang bahwa anak-anak sudah terlibat langsung dalam pembelajaran karena saya sudah menggunakan media dan melakukan pembelajaran dengan cara berdiferensiasi. Baik, jadi benar sekali ya Bu. Kemarin pun saya melihat begitu ya Bu, di kelas Ibu anak-anak sudah terlihat aktif. Mereka semuanya terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi Ibu di sini melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan sudah menggunakan media pembelajaran ya Bu ya. Baik, luar biasa kali Bu ya. Baik Bu, jika Ibu Rona sudah merasakan seperti itu, kira-kira nih dari rencana awal yang kita perbincangkan pada saat pra-observasi dengan yang Ibu laksanakan kemarin, apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu? Menurut saya sudah sesuai Bu, karena saya sudah melakukan asesmen diagnostik sebelumnya untuk mengetahui kesiapan dan kebutuhan belajar siswa. Saya juga menggunakan media dan berdiferensiasi. Oh baik, jadi ya kemarin saya juga melihat ya Bu ya, jadi anak-anak itu sudah terlihat aktif gitu. Ibu juga sudah menggunakan media pembelajaran, kemudian sudah melakukan asesmen juga ya Bu ya. Pembelajarannya juga sudah berdiferensiasi dengan mengakomodir atau melihat kesiapan dan kebutuhan belajar siswa ya Bu ya. Baik Bu, jika seperti itu, apakah murid-murid Ibu ini sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu buat di awal? Secara keseluruhan sudah mencapai tujuan pembelajaran. Sudah ya. Jadi sudah mencapai Bu ya. Lalu di sini Bu, apa sih Bu yang Ibu rasakan gitu ya? Jadi yang sudah baik menurut Ibu dan perlu dipertahankan, dan kemudian menurut Ibu ada yang kurang gitu sehingga harus ditingkatkan lagi gitu. Menurut saya
saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan dan gaya belajar anak. Tapi kurangnya saya belum melakukan ice breaking yang baik sehingga proses pembelajaran tidak berjalan begitu santai. Oh begitu ya Bu ya. Jadi kelebihannya Ibu di sini sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan dan gaya belajar murid ya Bu ya. Cuman kekurangannya di sini Ibu masih kurang ice breaking ya Bu ya. Jadi mungkin anak-anak itu masih merasa yang kaku, belum santai gitu ya Bu ya. Baik Bu. Nah jika seperti itu Bu, strategi apa nih yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki kekurangan Ibu tadi gitu? Strategi yang saya lakukan, yang mungkin akan saya lakukan, saya rasanya perlu pelatihan yang dalam terhadap ice breaking, ataupun bisa saya pelajari di YouTube atau di sumber-sumber lain. Baik, nah, jadi Ibu akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan atau mungkin mengakses YouTube ya Bu ya sebagai referensi luar biasa Ibu. Kira-kira kapan ini Bu Ibu akan memulai dan ada nggak target waktu untuk mencapai hal ini Bu? Saya akan mulai segera dan saya butuh waktu sekitar 1 bulan atau sampai 2 bulan. Oke, luar biasa ya Bu ya. Jadi dalam waktu sekitar 1 atau 2 bulan Ibu akan memperbaiki atau mengembangkan potensi ice breaking ini ya Bu ya. Baik, nah nanti mungkin kalau ada informasi-informasi gitu ya Bu ya akan saya share ke Ibu gitu. Nah, baik Bu. Nah, jadi siapa nih Bu kira-kira yang akan terlibat nih dalam membantu Ibu merealisasikan rencana ini Bu? Saya butuh rekan sejawat ya Bu. Atau Ibu juga bisa saya jenis ice breaking. Oh begitu. Jadi dari rekan sejawat dan mungkin nanti kalau ada informasi juga dari saya ya Bu ya. Nah saya melihat ada beberapa rekan kerja kita nih yang saya rasa ahli juga ini Bu di bidang ice breaking ini. Nah, baik Bu, dari proses supervisi ini Bu ya, dari perbincangan pasca observasi ini apa nih Bu yang Ibu dapatkan atau yang Ibu rasakan? Saya mendapat banyak info, banyak ilmu dari yang nggak tahu jadi tahu. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, bagaimana melakukan asesmen diagnostik. Terus saya lebih tahu bagaimana mencerna kebutuhan dan kebutuhan murid lah, gaya belajar murid. Jadi bermanfaat ya Bu ya. Jadi perbincangan yang kita lakukan ini ada manfaatnya gitu ya Bu ya. Jadi alhamdulillah ada manfaat yang Ibu rasakan dan ada manfaat juga yang didapatkan oleh anak-anak di dalam kelas ya Bu ya. Terima kasih Bu Rona ya. Jadi perbincangan ini semoga memang memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf ke Ibu gitu ya Bu ya, karena sekali lagi saya ambil nih waktunya gitu ya untuk berbincang. Nah sebagai guru yang saya lihat Ibu sudah melakukan hal yang luar biasa gitu ya Bu ya. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Rona atas kerjasamanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, demikian perbincangan pasca observasi saya dengan Ibu Rona Teritona SPD. Sekian dulu dari saya kali ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalam.